Baik, izin menjawab untuk pertanyaan untuk kelompok 4 tadi yang disebutin Kaleb. Jika pesan yang penting tetapi sensitif, misalnya kritik terhadap kebijakan, harus disampaikan. Menurut Anda, saluran komunikasi apa yang paling tepat, lisan, tertulis, atau informal, dan mengapa? Untuk jawaban saya sendiri, kayak untuk menyampaikan pesan yang penting tetapi sensitif seperti kritik terhadap kebijakan, saluran yang paling tepat biasanya saluran yang paling tepat biasanya komunikasi lisan dalam suasana yang lebih private atau formal. Alasannya tuh kan komunikasi lisan itu memungkinkan penjelasan langsung, mengurangi salah paham, dan memberi ruang untuk berdialog jika pihak yang menerima punya pertanyaan atau keberatan. Selain itu, juga penyampaian secara langsung memberi kesan bahwa kita tuh menghargai pihak tersebut dan serius ingin mencari solusi, bukan sekedar kayak mengeluh aja. Terus pesan tertulis juga berpotensi disalahartikan karena tidak ada nada atau ekspresi, sedangkan saluran informal bisa terlihat kurang profesional dan dapat menimbulkan kesan bahwa isu penting dibahas secara sembarangan. Mungkin itu aja jawaban dari kelompok 4. Baik, terima kasih Randu. Jawabannya sudah sangat jelas. Oke, izin jawab yang pertanyaan untuk kelompok 7 dari Najma dan kelompok 3. Sebelumnya Najma bertanya dalam tim multikultural, menurut kelompok kami, mana yang lebih berbahaya bagi organisasi? Perbedaan gaya komunikasi, budaya, atau hambatan psikologi seperti takut berbicara. Nah, menurut kelompok kami, yang paling berbahaya adalah tetap hambatan psikologis seperti takut berbicara. Karena kenapa? Balik lagi, hal yang penting dari tim, dari kerjasama tim atau kerjasama organisasi adalah komunikasi. Nah kalau perbedaan gaya komunikasi itu walaupun memang ada perbedaan komunikasi karena terhalangnya budaya atau segala macam, akan tetap menghasilin suatu ide ataupun suatu hasil gitu loh. Walaupun memang perbedaan gaya pandang atau memang ada yang berbeda lah dari si tim tersebut. Tetapi eh, jika hambatan psikologis seperti takut berbicara itu nggak ada ide yang dikeluarkan oleh orang-orang di suatu organisasi tersebut. Jadi hal itu tuh bisa menghambat bagi suatu organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Nah, boleh dilanjut oleh kelompok saya. Oke, mungkin aku akan menambahkan sedikit dari Olive. Jadi situasi seperti itu tuh menunjukkan bahwa rasa takut berbicara itu tuh bisa membuat proses kerjanya ini tuh tidak efektif. Padahal kalau misalkan dari awal kita berani menyampaikan pendapat, meskipun belum tentu benar, tapi tim masih punya kesempatan untuk mengecek dan mendiskusikannya. Nah, dengan begitu, kesalahan ini tuh bisa dicegah lebih cepat. Berbeda dengan perbedaan gaya komunikasi, misalkan meskipun cara penyampaian berbeda, ide ini tuh tetap muncul dan bisa dipertimbangkan bersama. Nah, jadi ketika seseorang ini memilih diam karena takut dinilai, potensi kontribusi yang sebenarnya bermanfaat ini tuh justru hilang dan itu jauh lebih merugikan tim dibandingkan sekedar perbedaan cara berkomunikasi. Mungkin itu jawaban kami. Saya izin Ya, saya izin menambahkan, kalau untuk contoh keseharian yang mudah yang dapat dipahami oleh kelompok tiga, misalkan kayak kita mempunyai kelompok belajar nih. Nah, terus ada salah satu anggotanya itu ada dari latar belakang yang berbeda, kayak misalkan ada satu teman yang sebenarnya tuh paham cara ngerjain soal, tapi tuh dia tuh takut kayak untuk ngomong karena takut dibilang kayak so tahu ataupun so pintar. Nah, akhirnya tuh kelompok kelompok yang kita kerjakan itu tuh mengerjakan soal tuh dengan cara yang salah gitu dan baru sadar kalau setelah hasilnya tuh dikumpulkan. Nah, kalau dia berani ngomong tuh kita dari awal tuh kelompok kelompok kita tuh tidak akan salah jalan. Jadi benar yang dikatakan oleh Raisa sama Olip bahwa yang lebih bahaya tuh eh, takut berbicara daripada yang perbedaan gaya komunikasi budaya seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah semua? Yang dari audiens? Yang pertanyaan dari presenter? Sudah, Pak. Oke, silakan sekarang jawab pertanyaan dari Bagus ya. Baik, Pak. Uh, saya izin jawab pertanyaan dari Bagus. Tadi kan pertanyaannya
apakah komunikasi terbuka ini selalu ningkatin kinerja organisasi?